Perkenalkan, nama saya Sofian Hadi. Saya selaku Ketua Pengelola Hutan Adat Desa Gugu dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Hutan Adat Gugu mulai di SK-kan oleh Bapak Bupati Merangin pada tahun 2003 dan sampai sekarang masih eksis dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan. Kami sebagai pengurus tetap melaksanakan amanah dan kepercayaan diberikan oleh pemerintahan Desa Gugu untuk mengelola dan melestarikan hutan adat Gugu yang telah kami jaga selama ini. Berapa luas kawasan hutan di Desa Gugu? Luas hutan adat Desa Gugu yaitu 690 hektar yang terdiri dari berbatas dengan Desa Parik Ujung Tanjung, Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Murau, dan secara topografi memang hutan adat Gugu itu daerah berbukit yang dulunya juga menyimpan sejarah yang cukup panjang. Karena di dalam kawasan hutan adat Gugu ada juga jalan ex Belanda yang dulu dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Gugu maupun desa tetangga sebagai transportasi yang dibuat untuk kepentingan masyarakat Desa Gugu dan masyarakat desa lain. Bicara pelestarian hutan, tentu di dalam menjaga hutan sampai saat ini itu tentu punya tantangan-tantangan yang cukup berat untuk menjaga eksistensinya, untuk tidak merusak, kemudian menjaga makhluk-makhluk dalamnya, termasuk pepohonan di dalam. Itu tantangan terberatnya apa, Bang, untuk kekinian? Perlu kami informasikan bahwa pada tahun 2003 semangatnya untuk membentuk hutan adat Gugu. Hutan adat adalah sebagai cadangan kayu untuk anak cucu untuk masa depan. Oke, regenerasi untuk masa akan datang. Ya, karena kita tahu kayu semakin susah dan semakin langka dan harganya cukup mahal. Maka semangat di awal adalah menjaga dan memanfaatkan untuk cadangan kayu untuk masa depan, untuk anak cucu. Untuk anak cucu di masa akan datang. Oke. Tantangannya apa, Bang, yang terberat kira-kira menjaga ini kan? Kalau warisan ya, semacam warisan ya kan? Kalau untuk tantangan kita memang dihadapkan pada ini, pada persoalan, lagi persoalan ekonomi. Karena yang melanggar, kalau ada pelanggaran itu memang masyarakat luar dan masyarakat kita sendiri. Nah, tantangannya memang cukup berat dan harus memang penyelesaian secara ini dulu, secara adat. Nah, kalau ada pelanggaran itu kita selesaikan secara adat. Tapi kalau itu tidak selesai, baru kita ini kan kena hukum yang lebih tinggi lagi. Ya, ada para penegak hukum. Apa bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para perusak, Bang? Satu, penebangan kayu secara liar. Kedua, pencurian satwa ya. Memikat seperti memikat burung. Ya. Itu nggak boleh tuh, Pak ya? Tidak boleh. Kalau sekarang kan burung jadi ini, ada yang kategori langka. Iya. Berarti itu dilarang juga di dalam kategori ini hutan adat Gugu. Iya. Dilarang. Itu juga pelanggaran nanti ya. Pelanggaran. Nah, secara hukum pelanggarannya denda secara adat. Kalau tidak selesai, baru kita penegak hukum. Ya. Kalau aktivitas selain penambangan yang liar sekarang ada. Iya tadi pencurian satwa tadi. Rata-rata memang burung, kemudian satwa lair seperti kijang kan. Itu tidak boleh ditembak. Tidak boleh. Nah, dari itu kan sebuah pelanggaran, kemudian tidak boleh. Apakah memang tidak boleh tidak bisa dimanfaatkan sama sekali kira-kira?
Nah, gimana cara memanfaatkannya yang memang dibolehkan secara hukum adat yang sudah disepakati dan ini hukum yang ada di Indonesia. Gimana pemanfaatan yang bisa gitu? nah, Legal. sebenarnya bukan tidak boleh. Kan kita punya aturan. Ya. Nah, misalnya ada satu keluarga yang ingin ini misalnya bikin rumah, terus kayu kan semakin payah, semakin mahal, dan itu bisa kita bisa ambil di dalam hutan adat dengan ketentuan. Ada pengaturan di Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Di antaranya gimana contohnya, Pak? Nah, misalnya si A mau mengambil kayu misalnya 5 kubik. Nah, terus mengajukan permohonan kepada kami selaku pengurus. Nah, kami selaku pengurus langsung mengecek lokasi sesuai kebutuhan kayu mana yang harus diambil. Nah, kemudian setelah ini sudah dicek, kami membuat surat kepada kepala desa sebagai rekomendasi supaya dikeluarkan kayu yang diminta tersebut. Nanti boleh untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan, ya sesuai kebutuhan. Kalau untuk dijual belikan tidak boleh. Boleh. Tapi kalau untuk fasilitas umum boleh. Fasilitas umum dan untuk kebutuhan keluarga masyarakat itu diperbolehkan untuk sesuai kebutuhan ya. Kemudian kalau boleh tahu apa satwa-satwa yang ada di dalam? Kalau satwa-satwa yang berada dalam kawasan hutan adat cukup banyak sebenarnya, ya. Karena kita pernah memasang kamera trap namanya. Nah, maka terdeteksi macam-macam jenis satwa, seperti harimau, beruang, tapir, kijang, burung kuau, kucing batu, dan lain sebagainya. Cukup banyak. Kalau ini pohon-pohon apa yang ada dalam? Nah, kalau di hutan adat Bugu itu pohon endemik adalah pohon mempiai namanya. Mempiai ya. Nah, sejenis kulim. Ya. Itu paling banyak di dalam. Terus kemudian juga ada pohon meranti. Meranti. Kalau kategori kelas 2 untuk bangunan rumah, untuk apa? Untuk di atas kan, untuk alat-alat di atas. Kalau untuk diameternya, ukurannya yang paling besar di hutan adat Guguk, Bang, paling besar. Nah, pernah kita temui itu yang paling besar diameternya 560. 560 ya, 5,5 meter ya. Ya, 5,5 meter. Kalau ukuran kita lingkari dengan orang mungkin sekitar 4-5 orang baru ketemu tangan. Baru bisa ini ya. Mungkin masih banyak yang lain. Iya. Katanya kayak seperti bunga Rafflesia juga ada. Ada ya. Ya, pernah kita sekali melakukan patroli, kita ketemu bunga Rafflesia. Yang sedang belum mekar. Oh, belum mekar. Belum. Ya. Kemudian informasi kepada cinta lingkungan, kepada kawan-kawan semua, hutan adat Guguk menawarkan berbagai macam-macam wisata, baik wisata air, wisata trekkingnya yang cukup menantang seperti kita tadi. Iya. Nah, kalau mau trekking kita harus punya fisik kuat. Iya, jangan salah passion ya. Jangan salah passion. Pakai channel lepis. Iya, itu kita tuh. Jadi karena kita adalah anak baru di dunia ini, tapi namanya ini ya, kita di lapangan tetap semangat menuntaskan.